Semua orang kan bisa belajar masing-masing. Ngapain reverse mentoring? Kenapa nggak mentoring each other? Gitu ya, contoh. Halo guys, kita ngopi lagi di Clip and Sip di Melawai. Dan kita live dari ruang podcast sama Bro Donald, Bro Patrick, dan Sis Frinzi. Ya kan? Welcome back. Welcome back. Welcome back. Thank you. Kakak Frinzi. Kakak. Frinzi. Sebelum kita ngomong topik hari ini, sebenarnya gue dari dulu pengen kenalin lo. The man behind the scene. The man behind the scene. Karena kita selalu bertiga berempat kan. Iya, kita ada namanya satu. Bro Eric Rizal. Ada 5 biji nih. Ya, ini Bro Eric ya. Teman-teman yang udah kemarin ada yang nanya DM dan lain-lain. Ini Bro Eric Rizal nih. Ya kan, teman-teman lama gue. Boleh kenalan dikit? Jadi dong. Nah, gue Erik, gue yang di belakang kamera. Yoi, the man behind the scene. Yeah. Oke, Rick, thank you, bro. Iya, thank you, bro. Dan Bro, lu jangan begitu dulu ya, bro. Sampai selesai nih. Kalau nggak kelar nih. kalau nggak ada, kita nggak pernah ada ini buktinya ya. Direkam semua. Nah, topik ini juga sebenarnya terinspirasi nih sama Bro Erik. Kenapa? Di timnya itu juga beda generasi. Gue tahu Bro Erik ini udah lama. Ya kan, dia bikin video, bikin dokumentasi dan lain-lain. Dan timnya Erik ini multi generation. Ya kan? Makanya topik hari ini gue pengen bahas soal generasi yang berbeda, tapi yang specifically kita mau bahas mengenai reverse mentoring. Ya kan, kalau teman-teman belum pernah dengar, mungkin konteksnya dikit, reverse itu kan kebalik ya. Ya kan, biasanya kita kalau mentoring kan senior ke junior. Tapi kalau reverse, set. Yang kita bisa belajar juga dari yang lebih junior dari kita. Terus senior, ini junior, terus reverse. Set. Pada Lagi dong. balik lagi kan. Ya, tapi ini yang terakhir gue lihat ya, karena memang ya kayak kemarin gue sempat lihat satu organisasi masih punya 4 generasi. Generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Bayangin tuh, lintas generasi. Kami Ya kan? apa, bro? Hah? Kami apa? Yang X, Y, Z lah gitu ya kan. Cuma maksudnya yang gue lihat itu kan banyak ya, orang-orang di dalamnya yang generasi yang berbeda. Nah, dalam hal belajar, nah itu yang menjadi satu hal yang mungkin kita bahas hari ini ya. Bisa nggak sih sebenarnya menurut teman-teman ya, yang lebih senior atau yang lebih senior belajar dari yang lebih junior. Kenapa gue ngomong gini? Karena pertumbuhan teknologi yang pesat gitu ya. Nah, gue mau nanya ya, opini teman-teman ya. Nanti juga Bro Erik boleh chime in ya. Tapi kita mau nanya dulu, mungkin sama Frinzi ya. Gimana menurut lo reverse mentoring itu bisa di-accept nggak ya? Bisa diterima nggak sih sama masyarakat kita gitu? Terus terang ya anak-anak zaman sekarang tuh pinter-pinter banget ya. Iya. Kadang tuh gue jadi ngerasa gila ya, gue kayak udah usang in a way gitu. Kayak roti udah hari kelima. Bener-bener basi gitu kan. Gitu kayak yang aduh cepet banget ngerti segala sesuatu gitu ya. Terus udah gitu mereka tuh kalau ngomong kok kayaknya bisa langsung tek tok cepet banget. Dan gue kalau ada di ruangan yang sama mereka kayak damn gitu. Gue kayaknya udah apa gue yang emang udah nggak relevan apa gimana gitu. Perasaan gue sih kayak gitu ya gitu. Tapi yang gue lihat sendiri ya dari observasi gue ya, kadang-kadang ini bisa menciptakan tension atau konflik gitu ya. Kalau itu terjadi, karena gue pernah juga melihat penerapannya gitu ya. Dan itu terjadi kadang-kadang bisa ada konflik juga di situ gitu. Tapi gue juga tahu ya dari teman-teman pengalaman lu gimana? Setuju banget yang lu bilang tension karena ya gue sih nggak usah jauh-jauh lah. Gue ngeliat anak-anak gue. Ya, mereka kan udah pada kuliah, udah lulus kuliah. Ya, tadi kan Fritzi sempat bilang pinter-pinter banget. Emang iya sih. Gue sampai kadang-kadang lihat mereka examnya mereka gitu yang jelas-jelas mereka tuh di finance ya, dua-duanya. Pas gue ngeliat soal ujiannya lah, ini finance atau fisika gitu loh. Padahal sama-sama tahun kedua atau tahun ketiga kuliah ya. Gue juga dulu di jurusan bisnis juga nggak. Nothing like that gitu. Dan again just to be very honest ya, entah kita yang jadi punya perasaan gimana atau disengaja atau tidak disengaja, jadi kita jadi kayak ngerasa disok tauin. Padahal belum tentu kayak gitu juga sih, tapi ya tetap aja ngerasa kayak begitu juga. Gue minder loh.
Iya. Minder gue. Iya. Tapi gue jadi kayak mau nanya tapi yang masa gue nanya. Bener. Dan yang gue lihat itu banyak yang ngerasa bahwa yang senior kan udah ngerasa udah banyak asam garam, mungkin juga jam terbangnya udah banyak. Jadi ngerasa untuk dengerin yang lebih muda tuh kadang-kadang reluctant ya. Tapi gimana Bro Donat menurut lo? Kalau konsep atau ide mengenai reverse osmosis, reverse osmosis salah. Apa minuman lah ya. Reverse. Habis dari mall ya. SPG cantik salah. Apa namanya reverse mentoring? Gue rasa ini ide yang bagus, jujur. Cuman rasanya itu tuh masih lebih ke wacana gitu ya, terutama di negara kita ya. Bilang yang senior mau belajar sama yang junior kan, wakil presiden muda aja kita cengin gitu kan. Gimana? Oh enggak ya? Gitu, entar gue diculik lagi gitu ya. Dan gue juga benar sih lihat mereka tuh kagum yang muda-muda ya, mereka ngerti pinter. Tapi gue juga suka ngeliatnya gini tuh, mereka begitu ngerti ya sebuah topik nih, katakan topiknya sebesar ini gitu ya. Tuh mereka merasa udah tahu semuanya. Nah, Setelah ngelihat Gemini atau ini gue tahu, cuma baru tahunya sebegini aja. Sedangkan kita udah makan tadi Pak tuh asam garam tadi gitu kan. Sebenarnya kita kan tahu, enggak segini doang loh. Ini sebenarnya segede gini. Nah, di situ yang gue ngelihat aslinya si reverse mentoring ini nih idenya bagus, cuman gimana cara ngejalaninnya gitu loh. Iya, bener banget sih. Gini. Sebelum masuk ke gimana caranya, ya konsepnya dulu deh. Tapi kalau lo dari awal lo udah punya mindset dengan konsep reverse mentoring itu nggak bakal bisa dijalanin atau belum saatnya, itu tuh akhirnya yang dibilang sama si Roma tadi mengenai tension itu, yang nggak resolve dan akan terus jalan. Dan honestly speaking tuh jadi lose-lose loh. Tapi gue tanya sama lo, kalau misalnya tiba-tiba anak lo ya, gue ambil contoh gitu, anak lo tuh bilang gitu, apa sih, nggak tahu gini, sini aku ajarin gitu, lo gimana perasaan lo? Rasanya gimana gitu kan? Alah, gitu, malu. Oh iya, of course malu. Of course, bahkan mungkin ada perasaan tersinggung. Kan bener. Iya. Cuman memang we have to address this gitu. Nah, gimana address-nya? Ya, yang mengadres ini nih nggak bisa dari satu sisi aja ya. Kan it takes two to tango gitu loh. Harus ada sama-sama supaya bisa belajar. Kita bisa belajar dari orang yang masih junior juga, tapi secara pengalaman lah. Ya. Tapi ini realitanya di lapangan ya. Karena benar kalau Patrick bilang it takes two tango, itu best practice kan gitu ya. Dari dua belah pihak ya. Tapi masalahnya realitanya kadang-kadang nggak begitu. Karena misalnya dalam korporasi, dari kantor, atau dimanapun lah ya, itu ada namanya ego. Itu realitanya ya, gue ngomong realitanya. Karena mau take to take. Ada ego? Ada. Kantorku juga ada loh. Ada juga. Sama dong, ketemu kenalan dong. Bisa nge-zoom bareng nggak ego sama ego? Nggak, tapi maksud gue realitanya gitu. Maksudnya kita ngomong best practice, it takes two to tango, itu asik sih. Kalau memang benar bisa diterapin. Tapi kenyataannya ego itu membuat orang tuh nggak mudah blend in begitu, mencoba reverse mentoring begitu. Kadang-kadang ego ini tuh ada temennya satu lagi namanya trust gitu ya. Ini kan gue kan lo yang lebih muda nih, lebih junior. Ya oke lah, gue mau pendam ego gue, tuh lo mentoring gue. Tapi kan trust gue tetap ada, kadang-kadang ada, lo tau apa sih, kan kita suka masih ada itu gitu. Nah itu yang buat gue, ini kayaknya si reverse mentoring ini gimana ya, menarik, cuman takut salah, takut malah jadinya lus-lus. Iya, takut juga dibilang nggak kompeten atau udah obsolete, udah. Gue kadang jadi lebih memilih daripada, karena mungkin namanya tuh kalau di gue egonya jatuhnya ke minder atau malu gitu. Jadi gue pikir daripada gue nanya, mendingan gue belajar sendiri. Gitu. Jadi pada saat gue ketemu sama anak-anak ini gitu, gue udah lebih tahu. Gitu. Jadi gue rada lo nggak usah ngajarin gue lah, gue bisa belajar sendiri gitu. Ya, tapi ini realitanya lagi ya. Gue pernah lihat orang yang belajar sendiri ya. Sedangkan anak-anak yang lebih muda, gue ngeliat karena di aplikasi, dia langsung mengaplikasikannya. Dia tuh lebih deep loh. Ngeliat gue ininya, lebih canggih. Misalnya ngulik, istilahnya sekarang anak-anak ngulik. Dia ngulik gitu loh kan. Jadi maksud gue, apakah sebenarnya emang kalau belajar sendiri itu emang langsung bisa atau gimana kan? Makanya pertanyaan gue, reverse mentoring ini perlu atau enggak nih sebenarnya kalau gitu? Karena kan ada yang belajar sendiri belum tentu bisa langsung. Sedangkan orang yang ngulik setiap hari,
itu bisa lebih tahu dibandingin yang nggak ngulik gitu. Gue sih akan menjawab pertanyaan lo dengan solid. Gue akan bilang yes perlu. Iya, perlu ya. Yes perlu. Kalau gue mungkin beda nih kalau gue. Gimana? Kalau gue bilang nggak terlalu perlu. Kenapa? Apa yang nggak terlalu perlunya seperti ini? Karena tadi bilang semua orang kan bisa belajar masing-masing. Ngapain reverse mentoring? Kenapa nggak mentoring each other? Gitu ya contohnya. Karena kata gini, kan oke nih yang jabatannya lebih tinggi si senior Iya. lebih tua sama yang si junior lebih muda. Iya. Tapi ada kasusnya loh, yang senior lebih muda, jabatannya lebih tinggi, terus yang di bawahnya dia lebih tua umurnya. Terus yang ini mesti, wah kan. Nah jadi kata-kata reverse tuh ada yang kebalik nih. Nih ide kepala gue. Karena kalau kasih mentoring each other, kayaknya mungkin. Tapi mungkin gue salah paham mengenai No, it's reverse. just a label Oh, lah. label lah, Kalau kayak- menurut gue itu label, tapi itu artinya gue sih ngerasa konsep untuk we can learn from anybody lah. Iya, kan? iya, Yang iya, kayak iya. gitu, which I'm totally agree with that. Iya. Dan gue balik lagi kayak yang dibilang sama si Roma tadi tuh, bahwa Roma itu. Roma jadi Roma. ke sini. Erik di situ. ya, Nah, kita bisa menebak ini generasi gitu. Karena kan reverse dia. Iya. Roma di sini, ini ke sana. Gitu kan reverse kan. gue balik lagi ke kawan kita yang di seberangnya Roma ini, namanya Dona. Yang dibilang sama Dona tadi mengenai trust. Menurut gue itu penting. Karena itu berhubungan dengan lingkungannya. Lingkungan di mana trust itu kan artinya lo kayak ada perasaan gini. Kenapa gue harus khawatir dengan pertanyaan gue terdengar bodoh? Iya. Atau kenapa gue harus jadi minder? Kan lingkungannya harus dibuat seperti itu gitu. Safe space. Safe space, ya, thank you. Dan lingkungan yang bisa menimbulkan rasa safe space itu harus ada house rules-nya. Oke. Iya kan? Ada aturan mainnya di mana ya nggak masalah. Kita malah encourage untuk lu saling belajar. Baik yang baru masuk company 2 tahun sama yang 20 tahun. Yang 20 tahun bisa belajar juga dari situ. Iya. Plus ditambah yang lanjutin lo bilang yang baru masuk yang udah 2 tahun itu pun juga di-encourage juga untuk belajar dari yang Tapi lain. nih Gimana, ya. Vince? Tapi nih ya, banyak juga nih, to be honest gitu, anak-anak ini memang kayak tadi Donald bilang gitu, mereka banyak ngulik gitu ya, merasa jadi tahu semua. Padahal kan kita ini kan yang udah makan asam garamnya, kita juga tahu banyak loh. Mungkin nggak se-technical yang mereka tahu, tetapi the big picture itu kita tahu gitu. Jadi kadang-kadang tuh rasa kayak reluctant-nya juga karena emangnya gue nggak tahu apa-apa, gue mesti diajarin. Oke. Jadi pengen kasih nama nih tadi. Jadi setiap ilmu ada zamannya, setiap zaman ada ilmunya. Oke, ini keren tuh konklusinya. Kita masuk, coba kita lihat end game-nya. End game-nya adalah Pas endgame-nya adalah kalau ada satu hal aja yang bisa jadi membuat diskusi kita ini jadi kejadian adalah humility. Oke. Ya kan tadi kan ego nih yang jadi Iya. problem itu kan sebetulnya egonya bukan cuma yang di senior aja, ego yang di junior juga gitu. Ego yang di junior untuk men, zaman lu tuh udah beda banget nih, zaman sekarang kayak gini. Itu kan juga ego juga kan. Begitu pula yang udah makan asam garam kayak mungkin ya nggak boleh gue nggak perlu belajar dari lu dong, lu tahu apa sih, nggak boleh begitu juga gitu. Jadi we need to have humility untuk we can learn from anybody lah basically. Sehingga reverse mentoring itu menurut gue balik lagi kayak yang lu bilang sih, nggak selalu yang tadinya senior ke junior jadinya dibalik ke junior yang belajar, senior aja yang belajar ke junior, ya emang harus saling belajar aja kita bikin Oke, jadi end game-nya teman-teman tadi humility atau kerendahan hati ya, yang biar kita punya safe space untuk bekerja antar generasi. Kalau gitu kita akhiri dengan biasa start, stop, continue. Boleh ditunda dulu, boleh dulu nggak? seru bro. Ada pertanyaan Gatal. kayak bisa mengkondisikan nih si reverse. Itu episode dulu. Si reverse mentoring ini bisa jalan, berarti kan harus ada precondition
yang diciptakan dulu. Kalau gue lihat gitu ya, kita nggak bisa sekucuk-kucuk datang, wah ini ide bagus nih. Sekarang reverse mentoring itu juga. Nah tuh jadi kalau yang gue catat ya, gue jadi belajar nih. Pertama ada humility itu Humility. ya. Terus kedua tadi ada apa namanya trust. Trust. Terus ada apa lagi tuh kalau kira-kira? Ada itu, menurut gue sih gen to gen. Oh, Generasi to generasi. Jadi G2G. G2G. Keren banget ya G2G. Jadi kayak tadi lu bilang gitu, setiap zaman ada ilmunya, setiap ilmu ada zamannya. Jadi setiap generasi itu punya strength sendiri kan gitu kan. Jadi bisa gen to gen nih gitu. Asik banget ya kita dengerin humility, trust, G2G. Dan yang paling, again, gue tuh selalu mikir in actionnya nih gimana. Gimana? Gue sih mau praktekin sama anak gue gitu. Jadi gue juga gak mau gengsi juga, gue akan nanya sama anak gue, kalau ini gimana sih? Maksudnya nih apa sih kalau ini lebih baik pakai Claude atau lebih baik pakai ChatGPT untuk ini? Ya. Jangan ada gengsi juga. Nah, itu gue tanya lagi, secara individual kan lebih mudah ya, karena kita aware, Patrick bisa mencoba humility dengan anaknya. Tapi kan kalau kita bicara organisasi yang besar, mungkin ratusan ribuan orang gitu ya, gimana kita mengharapkan orang tuh semuanya punya humility gitu. Tone from the top. Hah? Gimana tuh maksudnya? Tone from the top. Karena gini, gue ngambil contoh kayak yang lu yang lebih tua sih, gue ngambil contoh. Jangan ngomong tua, udah di sini. Matang, Senior. matang. Lebih bagus matang. Matang ya, boleh ya. Ya ini kan lebih well done ya. Udah bisa naik busway gratis dong. Dikasih tempat duduk, dikasih tempat duduk. Priority. Gue belum pernah loh, lu udah pernah kan? Ya udah. Kongres kursi roda nanti. Jadi dia nasabah priority bukan bank, Transjakarta. Iya, Transjakarta. Gimana terusin? Enggak, jadi kalau misalnya lo sebagai leader di sebuah organisasi, tone from the top, jadi leadernya itu yang harus ngasih the safe space dan bilang ke seluruh organisasi bahwa this is a safe space for everyone untuk learn from each other kan, dan trust juga ada di situ bahwa apapun yang dipelajari itu adalah memang valid lah gitu, lo juga jangan asal-asalan juga kan seperti itu. Jadi ngasih contoh, jadi teladan ya. Top, suri tauladan. Nah, keren. Oke, seperti biasa kita akhiri dengan start, stop, dan continue ya. Jadi Udah boleh nggak? Udah. boleh. Jawabannya tuh, gue bisa bawa pulang sesuatu nih. Ya. Mulai ya dengan ladies first ya. Kita bisa mulai dengan apa yang kita harus stop ya. Iya, kita harus stop labeling each other sih. Gitu bahwa kayak apa namanya tadi gue bilang bahwa ya gue kan udah pengalaman, pasti gue lebih tahu daripada lu anak kemarin sore. Itu enggak, kita memulai dengan something yang negatif gitu, labeling yang itu nggak bagus gitu. So we have to stop that. Stop labeling. Stop labeling. Cool. Berikutnya, Start ya. start. Ya udah, balik lagi gue akan bilang humility. Karena gini loh, humility tuh is a big word. Dan ini adalah salah satu dari contoh topik yang ngomongnya gampang, ngerjainnya susah banget gitu. Benar. But we just have to do it gitu. Karena sumbernya tuh kayak tadi kita diskusi ya. Have humility, bahwa kita bisa belajar dari siapa saja, dan mungkin kalau untuk bisa lebih praktikal, kita bilang sama diri kita bahwa kita tuh kayak merangkul lah ya, lebih merangkul each other ya, kayak Care Bears, hagi-hagi gitu ya. Teletubbies dong. Merangkul, tapi bukan berarti mengalah. Ya, bukan berarti mengalah, tapi you just like embrace it gitu, untuk have humility, sehingga kalau suri tauladan kita yang merangkul, itu kan jadi apa sih yang lebih efektif daripada kita nunjukin duluan gitu. Betul. And it's for everyone's good. Exactly. Jangan lose-lose. Buat kita sama-sama win. Berarti continue-nya, kalau gue lanjutin gini, yang kita continue adalah kata-kata yang mungkin value, kan humility. Humility tadi. Nah, jadi yang di value, yang di continue kan adalah dilanjutkan adalah value. Value apa sih? Kita memberikan value yang baik kepada diri sendiri. Value yang baik maksudnya gini, kalau memang kita senior, jangan over value. Kalau kita junior, jangan under value diri kita. Dengan kita bisa seperti, dan ke orang lain juga, ya kita bisa kayaknya si ide mengenai reverse mentoring ini tuh benar-benar bukan jadi wacana ya, dan bisa bawa outcome yang bagus.
Wah, keren banget ya. Start, stop, continue udah jelas ya teman-teman ya. Tadi intinya reverse mentoring ini kalau dilakukan dengan benar, tadi ada humility, trust dan lain-lain yang tadi kita udah dengar itu bisa diaplikasiin sebenarnya. Dan juga pengen ngasih kredit thank you Bro Eric untuk udah setting semua ini once again. Dan akhirnya di episode ini kita jadi kenal Bro Eric tadi ya. So jangan lupa like, subscribe dan share ya sama teman-teman ya. Komen. Komen juga. Komen apa yang Anda pikirkan mengenai reverse mentoring? Is it possible? Bisa diaplikasikan di tempat-tempat teman-teman berada gitu. Dan continue nonton Continue. episode berikutnya. Episode berikutnya. Mantap gitu. Oke, sekali lagi kita sign out dari Clip and Sip Melawai. Yeay. Cheers. Bye. Bye.